Mania, kembali lagi bersama saya Amalia Ratri, presenter konseling perikanan. Seperti biasa, saya akan menginformasikan berita pilihan bulan ini. Tetap stay tune di Highlight News. Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen meningkatkan kapasitas dan penguatan sumber daya manusia dalam pengelolaan di wilayah pengelolaan perikanan perairan darat Negara Republik Indonesia atau WPPPD NRI 432, 435, dan 438. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan terlaksana melalui kerjasama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau BPPSDMKP dengan Food and Agriculture Organization atau FAO dalam hibah Project Mainstreaming Biodiversity, Conservation and Sustainable Use into Inland Fisheries Practices in Freshwater Ecosystem of High Conservation Value atau IFIS Project. Program Capacity Building di WPP 432, WPP 435, dan WPP 438 dikhususkan untuk penerapan Ecosystem Approach to Fisheries Management atau pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem di perairan darat dan budidaya ikan belida, budidaya ikan arwana, dan budidaya ikan sidat, serta aquaculture. Kepala BPSDMKP Inyo Maradiarta menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini selaras mendukung program ekonomi biru KKP yang bertujuan untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan kelautan perikanan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian serta keseimbangan ekologi kelautan dan perikanan. Program Prioritas Ekonomi Biru KKP mencakup 5 agenda besar, yakni memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan Bulan Cinta Laut. Guna percepatan program prioritas ekonomi biru tersebut, Nyoman menyampaikan mutlak diperlukan penguatan kebijakan dan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil di bidangnya. Jenis-jenis pelatihan yang dilaksanakan di WPP 432, WPP 435, dan WPP 438 antara lain pelatihan budidaya ikan sidat, pelatihan budidaya ikan belida, pelatihan diversifikasi olahan ikan sidat, pelatihan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem di perairan darat, pelatihan aquaculture dengan pendekatan ekosistem, dan pelatihan budidaya ikan patin. Ruang lingkup kerjasama ini diawali dengan training needs analysis, penyusunan SKKNI, penyusunan kurikulum dan modul pelatihan dan pelaksanaan pelatihan yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Kampar. Pelaksanaan pelatihan ini juga didukung unit pelaksana teknis BPPSDMKP diantaranya yakni BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi, dan tentunya dukungan penuh penyuluh perikanan dari Satminkal Palembang, Satminkal Bogor, dan Satminkal Gondol. Melalui pelatihan diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak. Tidak hanya terdapat transfer ilmu, tetapi juga blended dengan kegiatan praktik yang dapat diaplikasikan di masing-masing lokasi. Kegiatan ini turut didukung Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atau DJPB. Direktur Jenderal PB TB Hairu Rahayu menyampaikan bahwa pihaknya mendukung pelatihan ini sesuai dengan substansi yang dimiliki. Ia menyampaikan kegiatan tersebut merupakan pelatihan yang luar biasa dalam mendukung program ekonomi biru karena keberadaan aquaculture tidak mengganggu peran dan fungsi lingkungan. Dalam konteks Blue Economy tidak hanya peduli dengan ekologi saja, tetapi juga mendukung kegiatan sosial dan ekonomi serta ada layeritas pelaksanaan dan perencanaan aquaculture. Ia juga menambahkan pelatihan aquaculture dengan pendekatan ekosistem atau ADPE sangat penting karena erat kaitannya dengan budidaya yang bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta untuk menjadi concerns di KKP. DJPB mendukung penuh terlaksananya kegiatan ini karena pelatihan ADPE sangat penting sesuai dengan kebutuhan substansi yang saling terkait. Disampaikan PLT Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Lili Aprilia Pregiwati, pelatihan teknis perikanan yang terlaksana pada akhir Mei 2024 ini diikuti sekitar 902 peserta. Sebagai informasi, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan dalam kerangka kerjasama ini dilaksanakan sejak bulan November 2023 hingga Juni 2024 dengan target sasaran peserta pelatihan sejumlah 4.200 orang.
Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima dan evaluatif, BPPSDMKP melalui Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP pada 27 Mei 2024 secara hybrid. FKP merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi antara BPPA Sukamandi sebagai penyelenggara dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Penyelenggaraan FKP ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara pelayanan. Sejalan dengan tugas dan fungsinya, BPPA Sukamandi menjalankan pelayanan publik pada bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia khususnya untuk para aparatur. Pelayanan pelatihan aparatur yang diselenggarakan BPPA Sukamandi terdiri dari 4 produk, yaitu pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, pelatihan manajerial yang meliputi pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan kepemimpinan pengawas, pelatihan teknis yang meliputi pelatihan teknis fungsional seperti budidaya udang berkelanjutan, POSUS, JIS, drone, pelatihan teknis umum seperti 5C4 Smart ASN, Pintar, teknik berpikir kreatif tingkat dasar, dan pelatihan fungsional yang terdiri dari pelatihan untuk 21 jabatan fungsional lingkup KKP, diantaranya pelatihan dasar pengawas perikanan, pelatihan analis aquakultur, pelatihan dasar pengelola produksi perikanan tangkap, dan pelatihan sosiokultural. Dalam menghimpun evaluasi publik sebanyak-banyaknya, BPPA Sukamandi turut mengundang semua pihak pengguna layanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Kepala Unit Kerja yang berada di lingkup eselon 1 dan 2 KKP, perwakilan pemerintah kabupaten atau kota dan provinsi yang menangani kepegawaian, para pimpinan lembaga pendidikan tinggi dan menengah yang berada di KKP, dan perwakilan lembaga pendidikan tinggi negeri di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perwakilan lembaga pendidikan tinggi swasta, perbankan, perwakilan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat, NGO, dan media massa. Kegiatan ini dihadiri secara luring sebanyak 60 orang dan secara daring sebanyak 19 orang. Kepala BPPSDMKP Inyoman Radiarta menyampaikan visinya dalam pengembangan kualitas aparatur dibentuk dengan konsep-konsep learning organization yang artinya setiap individu memiliki jaminan untuk mendapatkan pengembangan kompetensi. Dalam sambutannya, PLT Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Lili Aprilia Pregiwati menegaskan bahwa BPPA Sukamandi akan terus bertransformasi menjadi lebih baik dan siap mengadakan pelatihan dasar untuk mendapatkan jabatan fungsional bagi aparatur. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BPPSDMKP turut berikan trauma healing kepada warga terdampak pasca erupsi Gunung Ruang, Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan trauma healing tersebut dilaksanakan di Posko Pengungsian Balai Latihan Kerja Bitung dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara dengan difasilitasi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung pada 7 hingga 8 Mei 2024. Trauma healing ditujukan pada anak-anak dan remaja sebagai langkah rehabilitasi bagi para korban bencana untuk menyembuhkan diri dari tragedi pasca erupsi Gunung Ruang. Pengungsi yang ada di lokasi tersebut merupakan penduduk asli yang berada tepat di bawah Gunung Ruang. Terdapat 30 hingga 40 orang yang terdiri dari anak-anak serta remaja mengikuti trauma healing dengan pendampingan dari Widya Iswara dan instruktur dari BPPP Bitung. Kepala BPPSDMKP Inyoman Radiarta menyampaikan, trauma healing ini berperan mampu mengalihkan trauma dan rasa cemas berlebihan jika bencana datang kembali. Pada kegiatan trauma healing ini, para peserta dibekali berbagai permainan yang menyenangkan berupa kegiatan lomba seperti lomba mewarnai, lomba estafet karet, gerak dan lagu, serta kegiatan lain yang menghibur serta menghilangkan rasa tertekan bagi korban bencana. Setelah permainan dilakukan, juga turut dilanjutkan kunjungan ke lokasi eduwisata yang ada di BPPP Bitung. PLT Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Lili Aprilia Pregiwati mengatakan, tidak hanya kegiatan trauma healing saja, tetapi juga turut memberikan bantuan untuk kebutuhan bagi warga terdampak erupsi. Bantuan tersebut berupa sembako, makanan bayi, susu ibu hamil, pakaian layak pakai, dan juga kebutuhan pribadi seperti sabun, sikat gigi, dan lain sebagainya.
Melalui kegiatan ini, Lili berharap dapat meringankan rasa kesedihan bagi warga yang telah terdampak akibat musibah erupsi Gunung Ruang. Kegiatan trauma healing tak hanya dilaksanakan oleh BPPP Bitung saja, namun juga berkolaborasi dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Sementara bantuan yang diberikan merupakan kolaborasi dari BPPP Bitung dengan berbagai pihak, seperti Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bitung, Balai Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Manado, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, dan Politeknik Bitung. Melalui kegiatan trauma healing ini diharapkan dapat meringankan dan menjadi refleksi bagi para korban bencana erupsi Gunung Ruang. KKP terus berupaya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Hal ini sebagai langkah BPPSDMKP dalam mendukung terwujudnya Blue Economy. BPPSDMKP melalui Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan menggelar beragam kegiatan pelatihan sepanjang bulan Mei 2024. Pelatihan tersebut difasilitasi oleh BPPP Tegal sebagai unit pelaksana teknis di bawah Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan. Kegiatan pelatihan tersebut diikuti total peserta sebanyak 2.943 orang yang terlaksana di BPPP Tegal dan juga tersebar di beberapa titik lokasi. Kegiatan pelatihan meliputi pelatihan upgrading SKK 60 mil menjadi Ankapin 3, pelatihan keahlian rating awak kapal perikanan, pelatihan keterampilan Basic Safety Training atau BST dan BSTF 2, revalidasi BST umum dan BST KLM. Pelatihan tersebut digelar sebagai upaya BPPSDMKP dalam mencetak sumber daya manusia, khususnya awak kapal perikanan yang akan bekerja di kapal asing untuk mendapatkan sertifikat sesuai standar internasional. Selain itu juga turut digelar pelatihan budidaya ikan air tawar, pelatihan budidaya ikan sidat, pelatihan budidaya ikan belida, pelatihan penanganan ikan guna mendukung program penangkapan ikan terukur, pelatihan pengelolaan perikanan darat berbasis ekosistem atau EAFM, serta pelatihan diversifikasi olahan ikan. Nah itu dia Minamania, highlight news yang telah dirangkum oleh tim konseling perikanan. Nantikan informasi menarik tentang kelautan dan perikanan lainnya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.